نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات في الله, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan segala takdir kepada seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Ia menciptakan dunia. Seluruh kebajikan berada di tangannya. Dan keburukan tidak kembali kepadanya. Ia menciptakan sebab akibat, tetapi ia tidak terkena dimensi sebab akibat. Itulah Rabb Azza wa Jalla yang mulia, terhormat. Ia memberi dan tidak pernah menerima. Itulah Dia Al-Aziz yang akan kita bicarakan pada ini malam, pada malam hari. Lanjutan dari kajian yang telah lalu, bulan yang lalu, yaitu qadar, takdir. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan kepada tabi'in, kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, dan kepada ummahatul mukminin, istri-istri beliau radhiyallahu anhum ajma'in.
dan kepada pengikut sunnah Muhammadiyah dan bid'ah, pembenci bid'ah, dan kepada pembenci bid'ah yang menyalahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatu wal akhwat fillah, takdir merupakan rukun iman yang keenam yang wajib diimani oleh setiap muslim yang suka ataupun tidak, dan tidak mengingkari rukun iman yang keenam ini melainkan Mu'tazilah. Dia perlu dibahas agar Anda seluruh kaum muslimin terhindar daripada kebingungan. Ia merupakan karunia Allah, suatu yang gaib lalu dikasih tahunya kepada manusia, diberitahu kepada manusia, lalu disuruh untuk mengimani. Dia masuk daripada bahagian dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Di situ ada kata-kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Qadar itu pun, takdir itu pun gaib. Karena takdir itu adanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dia gaib. Ia wajib diimani. Dan saya katakan kembali, tidak mengingkari takdir ini melainkan Mu'tazilah. Saya telah berikan pengantar takdir sebulan yang lalu. Kita telah membahas ilmu Allah. Iya apa tidak? Sifat Allah al-alim. Kemudian saya berikan kejelasan setelah itu irada. Apa perbedaan antara irada dan qadar? Iya apa tidak? Apa perbedaan antara irada dan qadar? Bukankah dua-duanya kehendak? Iya apa tidak? Irada kapan? Qadar kapan? Mana lebih dahulu antara irada sama qadar? Irada dulu. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiikum. Jadi irada terlebih dahulu, baru setelah itu qadar. Lalu saya membahas masyiah. Iya apa tidak? Lalu masyiah itu fungsinya di mana? Dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah merahmati antum dan memelihara ilmu yang ada dalam dada antum dan memberkahinya. Kemudian saya pernah jelaskan, mungkinkah qadar itu berubah? Takdir itu berubah atau tidak? Pernah saya jelaskan atau tidak? Pernah saya jelaskan atau tidak? Mungkin takdir itu mungkin apa tidak berubah? Berubahnya dengan apa? Masyiah. Masya Allah. Baik. Berubahnya dengan masyiah. Masyiah itu bergantung pada apa? Pada irada. Takdir itu pun bergantung pada irada. Baik. Kalau ditanya,
Mungkinkah takdir itu berubah? Jawabannya mungkin. Dengan apa? Dengan masyiah. Tanpa masyiah mungkinkah dia berubah? Tidak akan pernah mungkin. Mana dalil yang menjelaskan takdir itu bisa kemungkinannya untuk berubah? Buka surat 13. Ini masuk malam ini ya. Surat 13 ayat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat ummul kitab, Lauh Mahfuz. Jadi di situ ada kata-kata yamhullah, Allah menghapuskan ma yasha dengan apa? Masyiah. Teksnya mengatakan masyiah. Saya ulangi kembali. Allah menghapuskan yamhullah. Allah menghapuskan. Dengan apa dia menghapusnya? Dengan apa? Dengan masyiah. Teks ayatnya berkata yamhullahu ma yasha. Kemudian wa yuthbit, lalu dia tetapkan apa saja yang dihapus dan apa saja yang ditetapkan. Ulangi baca terjemahnya. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Jadi artinya ada yang mungkin untuk dihapus dan ada yang mungkin untuk tidak di. Saya ulangi kembali ya. Kita harus tahu persis sifat Allah. Karena ketika kita membicarakan Allah, kita tidak tahu persis sifat Allah, berbahaya. Saya lanjut. Di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 50 Qaf, nanti surat 13 ini kita bahas. Ayat yang ke-28. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Baca terjemahannya. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah. Mungkin nggak berubah? Mungkin apa tidak berubah? Tidak berubah ya? Dengarkan saya baik-baik. Kemudian saya berikan lagi, lanjut Ras. Dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Kemudian kita lanjutkan kembali sifat Allah ini yang perlu Anda pahami, baru kita bahas apa masyiah, apa qadar, dan apa yang mungkin berubah dan apa yang mungkin tidak akan pernah berubah. Kembali ke surat 32. Alif Lam Mim Sajdah. Allah berfirman, Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. baca terjemahnya. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi tetaplah perkataan ketetapan daripada aku. Apa itu? Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Coba pahami kembali, satu persatu bacanya.
Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Jadi kalau Allah mengatakan ayat ini seperti ayat yang ada di dalam surat 10 ayat 99 dan 100. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kembali ke surat 32 Ustaz. Ataupun seperti ayat Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. itu kata Allah kan? Itu perkataan itu seperti balik ke Ustaz. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Berarti Pras kerjasama sama siapa? Pras kerjasama sama siapa? Diri. Terjemah ya. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Ataupun Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. sama nggak? Sama nggak? Dia menjelaskan dirinya sendiri atau tidak? Saya ulangi, saya tanya Anda. Siapa yang menjelaskan itu? Dia menjelaskan dirinya sendiri atau perlu intervensi? Ulangi, Pras. Nanti kita lanjut. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Maknanya, Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. sama nggak maknanya? Butuh penafsiran nggak? Butuh penafsiran nggak? Hah? Butuh nggak penafsiran? Bagaimana butuh? Subhanallah, coba itu dengarkan kembali. Baca. Kalau sempat dibilang butuh lagi, anak kasih satu ayat nanti ditanyakan. Kok kamu nggak paham kata Allah? Ada ayatnya satu. Ada ayat yang berbunyi seperti itu. Hati-hati loh Anda. Saya ambil satu ayat, nanti Anda bingung. Ulangi. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Artinya, Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. bukankah ini contoh real? Contoh real apa bukan ini? Ini statement apa bukan? Teori apa bukan? Ulangi lagi. Kau nanti butuh tafsir. Nanti jadi jil nanti. Jil itu orang gila. Orang-orang yang waras, orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Dia berharap din itu, agama itu memuaskan akal pikirannya. Dan agama diturunkan bukan untuk memuaskan akal pikiran manusia, tetapi manusia wajib memuaskan dirinya dengan keputusan Allah. Kalau dia mau puas, neraka itu tempat puasnya. Saya ulangi, apa kata Allah pertama? Ini perlu Anda pahami dengan benar. Dengarkanlah dengan baik-baik. Semoga Allah menurunkan taufiknya kepada Anda dan membukakan hati Anda dan menjadikannya iman itu bersinar dan berhias di hati Anda. Silakan. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Konkretnya apa? Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Oke, contoh lebih konkretnya lagi, buka surat 6 ayat 125. Saya tidak perlu komentar. Al-An'am. Surat 6 Al-An'am ayat 125. Fadhal, Ustaz. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Baca terjemahnya. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Pertanyaan saya
Pertanyaan saya dua. Mulai satu. Bisakah Allah memberi petunjuk? Baik. Kenapa dia memberi petunjuk? Itu sifat Allah. Karena salah satu sifatnya ialah Al-Hadi. Apa sifatnya? Al-Hadi. Maka ia Yahdi. Kenapa ia memberikan petunjuk? Karena ia telah mendapatkan, karena ia yang memiliki petunjuk. Al-Hadi. Maka ia Yahdi. Baik. Kita gelar 3 ayat ini, dia biarkan dia menjawab satu sama lainnya, tidak perlu kita intervensi. Kita lihat. Kalau ditanya, ini nanti metodologi belajar seperti ini, nanti ada orang berkata, "Ini kok aneh? Kok ada ustadz kok ngajarkan Quran sama Quran nggak pakai hadis, nggak pakai apa gitu loh? Ini kok aneh, ini kok ajaran apa lagi ini?" katanya kan gitu. Ketika ada terlintas orang itu seperti itu, sempat saya dengar sementingnya. Saya akan bertanya, sudah berapa guru yang Anda hadap? Apa yang Anda pahami tentang tafsir? Kalau ditanya tafsir yang terbaik, cara tafsir yang paling benar, terbaik, hanya orang-orang yang bodoh dan dungu yang mengingkari metode ini. Para sahabat telah sepakat dan para ulama tafsir sepakat. Di dalam Muqaddimah Ibnu Katsir itu ada cara tafsir terbaik ialah menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Cuman tafsir ini jarang digelar di Indonesia karena terlalu berat. Harus membutuhkan energi, membutuhkan segala-galanya, hafalan. Jadi kalau ditanya tafsir yang terbaik, cara tafsir yang terbaik ialah menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau tidak dapat keterangannya dari ayat yang lain, maka baru ditafsirkan dengan sunnah. Kalau tidak ketemu, baru ditafsirkan dengan azhar as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Dan tafsir yang sangat amat tidak mungkin dibantah, ya tafsir ayat-ayat ini. Dia menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Karena kata Allah, buka surat 4 ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Silakan. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi Allah mengatakan, Allah buktikan itu Quran dari dia, dan Al-Quran itu tidak akan pernah bertentangan antara satu sama yang lain. Terbukti nggak malam ini? Bertentangan nggak? Saya pengen ada orang berkata Al-Quran itu satu sama lain bertentangan. Saya kepengen ketemu sama dia. Dimanapun saya diajak berdialog saya mau. Kalau dia bilang ada Al-Quran bertentangan satu sama lain, berarti yang bodoh dia, bukan Quran. Akan saya sebarkan pada dia Al-Quran, dia ada bingung melihat Al-Quran itu, karena dia sudah start awal mengatakan Al-Quran itu bertentangan satu sama lainnya. Akan saya berikan beberapa ayat, saya sebar kepada beberapa ayat, dan itu memang kontradiksi ketika dia menggunakan logika. Saya kasih contoh. Al-Quran itu seperti bertabrakan, padahal tidak. Tetapi akan terjadi tabrakan betul-betul, tapi dia tidak. Berdasarkan ayat itu dia tidak tabrakan, tetapi dia bisa bikin seperti itu. Saya minta di belakang, di luar orang ini ada 7 orang megang terjemah. Angkat tangan, satu siapa? Ini Quran, ayat Quran tabrakan dia. Masalah takrir tabrakan, dar gitu loh.
Begitu dibilang tabrakan, ente bodoh dong. Nanti kalau ada orang berkata tabrakan, anak mau bilang, saya akan katakan ente bodoh. Ente buka surat 4 ayat 78. Ente buka, mana lagi satu? Yang satu buka surat surat 57 ayat 22. Siapa lagi? Satu, saya buka surat 9 ayat 51. Cepat buka satu lagi, surat 42 ayat 30. Mana lagi? Ente buka surat 4 ayat 78. 79 tadi apa 78? Ente 79. Buka lagi. Mak udah berapa itu? 5. Surat apa? 478 57 22 951 surat 6 ayat 17. Al-An'am 6:17. Kemudian satu saya kantongi. Tidak boleh. Instannya dari saya. Silakan Anda baca. Instannya dari saya. Silakan Anda baca 7 ayat. Ayo silakan. Anda lihat, tabrakan loh ya ini, tabrakan. Satu bilang ke barat, satu ke timur. Satu ke selatan, satu ke utara. Padahal dia tidak tabrakan. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Oke, sana. Mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Bertentangan nggak? Bertentangan atau tidak? Ya. Bertentangan atau tidak? Ya. Bagaimana kalau Anda dibenturkan oleh jin ayat seperti ini? Buka ayat lain. Ayo silakan baca. Siapa dapat baca? Katakanlah, kami tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah para orang yang beriman dan bertawakal. Apa tidak berantem itu semua ini? Berantem nggak? Ya. Jawab yang lain. Ayo. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Coba. Bertentangan nggak? Baca lagi yang lain. Dan jika Allah mengampuni kepada engkau, maka tidak seorang pun yang mampu melepaskannya kecuali Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lanjut yang lain. Dan nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Clear atau berantem? Lantas gimana clearnya? Jadi perlu diketahui, kesemuanya ini tidak bertentangan sama sekali teknis pengkelirannya. Itu adalah sepotong ayat tersimpan. Bunyinya sangat dahsyat. Lanjut. Nah, jadi dia katakan semuanya dari sisi Allah. Tapi itu gimana? Lanjut sepotong yang ketiga. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Nah, ada satu kalimat kata Allah, kok kamu ini nggak mengerti sih gitu loh. Oke, ini ayat tidak bertentangan dan ini ayat berbicara tentang takdir yang akan kita bicarakan ini malam. Saya tambah lagi satu, surat 13 ayat 11. Saya tambah lagi surat 17 ayat 13. 11, 13, 17, 13. Al-Isra. Royal banget kita ini malam dengan ayat Quran gitu. Oke. Dengarkan saya. Oke, kita lanjut ya. Saya ulangi. Tolong 32 jangan lupa.
ayat 99 dan 100 jangan lupa. Surat 6 ayat 25. Kita clearkan ayat ini. 32 masuk 6 masuk 10. 32 sajadah masuk 6 Al-An'am masuk Yunus 10 surat 10 Yunus ayat 99. Mulai Pras. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Itu statement Allah. Realnya seperti apa? Contohnya. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Petunjuk yang disebut itu, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, maka niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Lanjut. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Lanjut 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Kembali lagi nggak? Ya. Jelas nggak? Jelas nggak? Ada nggak sesuatu yang lepas daripada ketentuan Allah? Saya ulangi kembali. Allah itu bisa menunjuki manusia apa tidak? Bisa. Kenapa dia bisa memberikan petunjuk kepada manusia? Karena dia al-hadi. Kalau dia bisa memberi petunjuk, maka kaum Mu'tazilah berkata, dan Aqlani, jadi antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah ada satu akidah, antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Jadi ada akidah, orang menganut dua akidah, antara akidah ini dan ini. Dia menganut akidah Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang pun dia anut. Ketika bergabung dua akidah ini namanya Aqlani, rasionalis. Ya, ketika orang menganut dua akidah ini, kalau kita tanya, apakah Allah bisa memberikan petunjuk kepada manusia? Bisa. Apakah Allah bisa menyesatkan? Allah tidak pernah bisa menyesatkan manusia. Iya atau tidak? Allah bisa menyesatkan manusia apa tidak? Menyesatkan manusia apa tidak? Saya ulangi. Allah itu menyesatkan manusia apa tidak? Tidak. Sepakat? Sepakat? Anda, saya tidak sepakat dengan Anda. Coba baca surat Al-Fatihah itu ayat terakhir. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Waladhdallin itu apa? Baik. Bukankah salah satu sifat Allah itu ada namanya al-mudhillu? Bukan, maka saya katakan ketika orang tidak matang dengan asmaul sifat, bahaya. Bukankah salah satu sifat Allah itu namanya al-mudhillu? Apa mudhillu? Menyesatkan. Kalau ia bisa memberi petunjuk, maka ia bisa menyesatkan manusia. Kembali surat 6 ayat 125 ini. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Satu. Yang kedua, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, pandai nggak dia menyesatkan? Pandai apa tidak? Bisa nggak dia menyesatkan? Ada satu logika. Mana terlebih dahulu ditentukan masuknya ke seorang di dalam neraka atau diciptakannya dia dulu? Diciptakan dulu? Ya. Diciptakan dulu atau saya katakan akan saya suruh keluar keimanan dan akidah keyakinan Anda yang keliru. Harus keluar, tidak bisa tidak. Ponis dulu atau diciptakan dulu?
Setelah diciptakan baru ditentukan oleh surga dan neraka oleh dia atau oleh keputusan terlebih dahulu? Yang benar. Hah? Loh, Allah bisa menyesatkan atau tidak? Hah? Bisa menyesatkan apa tidak bisa menyesatkan? Tidak bisa menyesatkan? Ya, saya ulangi kembali. Jadi saya ulangi kembali kepada Anda. Ada teori dasar. Buka Muslim bab surga dan neraka. Mana terlebih dahulu diciptakan oleh Allah surga dan neraka dengan dunia? Mana terlebih dahulu diciptakan antara surga dan neraka dengan dunia? Surga dan neraka terlebih dahulu atau dunia dulu? Surga dan neraka atau dunia dulu? Surga dan neraka ya? Baik. Ketika Allah menciptakan isi surga, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Ia menentukan siapa yang akan memasukinya terlebih dahulu. Kalau manusia membuat satu produk, misalnya tip ini atau ini, ataupun gelas, dibikin garansi. Ada garansi nggak? Dia garansi. Kenapa dia berani menggaransi? Karena sudah melalui tes eksperimen yang berkali-kali. Lalu dia tahu kekuatannya seperti apa. Lewat daripada itu, hancur. Kadaluarsa namanya itu. Nah, dia menciptakan kadaluarsa karena dengan beberapa eksperimen dan teori ya. Sahih? Sahih. Baru dia garansi. Tapi diciptakan dulu baru dia garansi. Itu manusia. Mana lebih dahulu antara takdir dengan penciptaan langit dan bumi? Berbalik nggak teorinya? Berbalik nggak? Berseberangan atau tidak? Jadi Allah itu menggaransi dulu, mentakdirkan dulu baru diciptakan. Kalau pakai logika manusia ketemu nggak? Kenapa? Karena logika manusia diciptakan dulu baru dia manusia, karena tergantung dengan sebab. Ketika ia melepaskan diri dengan sebab akibat, mungkinkah ketemu? Mungkinkah dia bisa berjalan? Tidak mungkin. Adapun Allah, saya jelaskan kembali sifatnya. Allah menciptakan sebab akibat, tetapi ia tidak terkena dimensi sebab. Jadi ketika Allah menciptakan surga dan neraka, lalu Allah ciptakan isinya dan siapa yang akan masuk ke dalamnya, itu Anda bisa mendapatkan dalam Sahih Muslim. Silakan. Bab surga dan neraka. 2453 sampai dengan 2453. Silakan dibaca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an katanya. Apa kata Anas bin Malik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Surga dikelilingi dengan segala yang tidak disenangi hawa nafsu, dan neraka dikelilingi oleh segala yang disukai hawa nafsu. Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, Kusediakan bagi hamba-hambaku yang saleh segala kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan belum pernah tergambar dalam hati sanubari manusia. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu segala macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam surga terdapat sebatang pohon yang naungannya tidak terlewati oleh seorang pengendara selama 100 tahun. Itu pohon tuba yang dalam surga itu ya. Lanjut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, hai penduduk surga,
Maka menjawab penduduk surga, kami siap memenuhi panggilan dan perintahmu, wahai Tuhan kami. Segala kebaikan berada di tangan Engkau. Lalu bertanya Allah Ta'ala, adakah kamu merasa puas? Jawab mereka, bagaimana kami tidak akan puas? Bukankah Engkau telah memberi kami segala kenikmatan yang belum pernah Engkau berikan kepada makhluk lain? Tanya, maukah kalian aku beri nikmat yang lebih istimewa dari itu? Jawab mereka, wahai Tuhan, nikmat apa pulakah yang lebih istimewa dari itu? Jawab Allah Ta'ala, akan kucurahkan kepadamu keridhaanku, di mana aku tidak akan pernah marah kepadamu sesudah itu untuk selama-lamanya. Lanjut, jangan berhenti. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak penduduk surga akan melihat sebuah kamar di atas mereka terlihat seperti bintang bercahaya gemerlapan jauh di ufuk timur atau di barat karena perbedaan kedudukan mereka. Tanya para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu tempat para nabi yang tidak tercapai oleh orang lain selain mereka? Jawab beliau, demi Allah yang diriku dalam kuasanya, bahkan itu tempat orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai para Rasul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam surga terdapat sebuah pasar yang didatangi penduduk surga setiap hari Jumat. Angin bertiup dari sebelah kanan menyentuh muka dan pakaian mereka, menyebabkan muka dan pakaiannya bertambah cantik atau tampan dan indah. Ketika mereka pulang ke rumah, didapatinya istri mereka bertambah cantik dan indah. Kata mereka kepada istrinya, engkau sungguh-sungguh tambah cantik dan pakaianmu tambah indah sepeninggalku. Jawab istrinya, engkau demi Allah sungguh tambah tampan dan pakaianmu tambah indah pula sekembalimu. Dari Muhammad radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika para sahabat terluka cepat saling mengingatkan atau berdiskusi, manakah penduduk surga yang lebih banyak, laki-laki atau perempuan? Kata Abu Hurairah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan bahwa rombongan yang pertama-tama masuk surga, mereka bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Sesudah itu rombongan yang menyusul bagaikan bintang gemerlapan di langit. Setiap laki-laki mempunyai dua istri, yang keduanya mempunyai betis tembus pandang sehingga kelihatan jantung betisnya bagian dalam. Mana perempuan tercantik di dunia? Kelihatan nggak tulangnya? Tulang betisnya kelihatan nggak? Jangankan tulang betisnya, jantung betisnya nggak kelihatan. Tapi di sana akan berubah sangat amat dahsyat. Tulang sumsum mereka akan kelihatan. Kalaulah orang berkata lambang wanita cantik itu kalau dia minum air lewat, itu pun orang berkata bohong, maka surga terjadi. Tulang sumsum wanita itu akan terlihat seperti apakah cantiknya. Dan tidak ada orang Asia dan tidak ada orang Eropa dan tidak ada Arab dan orang Afrika. Yang ada muka mereka persis seperti Adam semuanya. Tinggi mereka 30 meter. Itu lebar dada manusia. Adam itu lebar dadanya 3,5 meter. 7 hasta. Saya sangat menyesal 2 bulan yang lalu itu saya bawa buku tumpuk tidak dipublikasikan. Ini malam pun saya tidak bawa buku. Inginnya saya semua buku dibawa dipublikasikan, Anda harus memilikinya. Kalau Anda tidak memiliki itu sangat rugi. Bahkan ada buku yang sudah tidak terbit lagi. Itu saya minta difotokopi, tidak difotokopi. Mungkinkah Anda bisa pintar tanpa baca buku? Jangan harap. Dia tetaplah terjadi seperti kita sekarang ini, seperti Anda sekarang ini. Karena yang dibawa pun otak sisa. Loh, Anda kan bawa kesini kan otaknya otak sisa. Bekas ribut dengan istrinya, yang istri bekas ribut sama suaminya, yang satu pusing dengan anaknya, ada pusing dengan bapaknya, pusing dengan urusan dia dan pekerjaannya.
Lalu datang ngaji, oh tak sisa kan? Ya sudah seperti itu. Kemudian di dalam hadis qudsi itu ada keterangan lebarnya dada Adam, tingginya 30 meter 60 hasta,